Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Perpustakaan yang diketuai oleh Fajar Akmali Rizky dan beranggotakan Della Safitri, Ahmad Baihaqi, Putri Erika, Tegar Subianto, Purwanto, dan Susul Rido. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat gambaran umum di mana manajemen perpustakaan digital merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat pembantu untuk mendata, mengelola, serta tampilan diantaranya yaitu tampilan halaman login atau daftar, lalu menu utama atau dashboard, daftar mahasiswa, daftar dosen, daftar karyawan, daftar buku, menjadi lebih dikenal besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Perpustakaan merupakan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri serta berkesinambungan dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik, dan dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Lalu selanjutnya di sini terdapat rancangan aplikasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Tegar Subianto, dipersilahkan. Ya, yang pertama adalah rancangan login, yaitu yang terdapat di rancangan login yaitu ada username dan password. Lalu elemen-elemen yang terdapat di rancangan login adalah yaitu ada text box, ada icon username, ada icon password, lalu ada button masuk dan button keluar. Selanjutnya di sini ada dashboard. Nah, di atas itu ada yaitu icon buku, yaitu melambangkan perpustakaan, dan ada textbook yang bertulisan selamat datang. Lalu di dalam dashboard ada kode nama, jurusan, judul buku, dan tanggal. Lalu berikutnya ada button buku untuk mahasiswa, untuk dosen, pinjaman, dan pengembalian. Berikutnya yaitu ada daftar mahasiswa. Di dalam daftar mahasiswa ada yang untuk mencari anggota, yaitu yang di dalamnya ada nama mahasiswa, jurusan, kelas. Dan sebelum untuk menginputkan pencarian mahasiswa, kita mengisi dahulu, yaitu ID mahasiswa, nama, jurusan, kelas, NIM. Berikutnya yaitu ada button simpan, hapus, dan update. Berikutnya yaitu ada karyawan. Di dalam karyawan terdapat elemen yaitu ada label dan text box. Labelnya yaitu berisi ID karyawan, nama, nomor NIK, lalu di situ ada button tambah, hapus, update, dan juga sudah. Lalu semua itu akan ditampilkan di daftar berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Erika. Ya, yang selanjutnya itu ada rancangan dosen di mana kita memakai komponen label, text box, button, dan grid view. Untuk labelnya itu ada NIDN, nama dosen, dan untuk textbooknya itu untuk mengisikan atau menginputkan NIDN dan nama dosennya,
Lalu untuk buttonnya itu ada tambah, hapus, update. Lalu untuk menampilkannya itu pada grid view. Untuk selanjutnya ada rancangan daftar buku, di mana di situ terdapat pencarian buku, judul buku, terus di situ juga terdapat keterangan buku itu ditulis oleh siapa, diterbitkannya oleh siapa juga, tahun terbitnya kapan, jenis bukunya apa, dan tersedianya berapa. Untuk buttonnya ada tambah, hapus, dan update. Untuk selanjutnya itu ada rancangan peminjaman buku, di mana jika seseorang akan meminjam buku, kita akan tambah pinjaman, di mana di situ terdapat pencarian buku yang berisikan list-list buku yang sudah dipinjam. Lalu kita inputkan kode buku, judul buku, ID, jumlah buku, di mana kita menggunakan komponen label, textbox, dan ada button tetapkan dan button batal. Selanjutnya ada rancangan pengembalian buku, di mana saat kita membalikan buku, kita menginputkan judul buku, jumlah buku yang kita pinjam, terus data peminjaman, ID-nya itu mahasiswa atau dosen atau karyawan, terus namanya juga diinputkan, peminjamannya dan pengembalian di sini untuk tanggal, kita meminjam tanggalnya kapan dan pengembaliannya juga kapan. Semisal kalau misalnya kita mengembalikannya telat dari tanggal pengembalian yang sudah ditentukan, kita akan dikenakan denda. Lalu terdapat button proses. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Jet. Oke, terima kasih. Saya diberi waktu untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tabel login. Di sini terdapat username tentunya ya, menggunakan primary key dan password. Login seperti pada umumnya digunakan untuk masuk sebagai pengguna dan pengguna di sini diantaranya adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan. Di sini terdapat tabel mahasiswa, di mana pada tabel mahasiswa di sini yang menjadi primary key yaitu ID mahasiswa. Nah, di tabel di sini nanti kita akan memasukkan nama mahasiswa, jurusan, kelas, dan NIM mahasiswa masing-masing. Jadi, setiap mahasiswa itu memiliki ID-nya masing-masing, jadi tidak akan mengalami kesamaan karena ID ini bersifatnya unik seperti itu. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tegar Subianto, dipersilahkan. Ya, berikutnya di sini ada tabel dosen. Terdapat tabel dosen terdapat ada nomor IDN dan nama dosen adalah nomor IN. Lalu berikutnya ada tabel karyawan. Yang di dalam tabel karyawan itu berisi tentang ID karyawan, nama karyawan, nomor NIK, dan yang menjadi primary key yaitu karyawan. Berikutnya akan disampaikan oleh Putri. Ya, yang selanjutnya itu ada peminjaman, di mana di tabel peminjaman ini ada 6 atribut, yaitu ada ID peminjaman sebagai primary key-nya, ada tanggal pinjam, ID mahasiswa, nama NIDN, ID karyawan, dan jumlah buku. Untuk tanggal pinjam, kita meminjam buku itu waktunya kapan, ID mahasiswa jika yang meminjam itu adalah mahasiswa, nama NIDN itu jika yang meminjam itu adalah dosen, ID karyawan itu jika yang meminjam itu adalah karyawan, dan jumlah buku adalah jumlah beberapa buku yang dipinjam. Untuk selanjutnya terdapat tabel detail peminjaman, di mana terdapat 2 atribut, yaitu ID peminjaman dan ID buku. Di tabel detail peminjaman ini akan menampilkan list-listan buku yang telah dipinjam. Selanjutnya ada tabel buku yang akan dijelaskan oleh Mas Purwan. Selanjutnya ada tabel buku, di mana tabel buku ini terdapat 6 atribut, ide buku sebagai primary key-nya, lalu judul buku, jenis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya ada tabel pengembalian,
yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, pada dapel pengembalian terdapat 4 atribut dengan primary key yaitu adalah ID pengembalian dan ID peminjaman, tanggal pengembalian yaitu adalah tanggal pengembalian buku yang telah dipinjam, dan denda adalah apabila si peminjam melebihi tanggal yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, mungkin cukup sekian presentasi kami tentang revisi aplikasi manajemen perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kendala dan koneksi. Terima kasih.